Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya kedengar? Kedengaran, Bang? Dengaran Bang? Oke. Oke. Kemarin kita bahas tentang perbuatan. Eh, Sekarang kita bahas tentang tindak pidana. Sebenarnya unsur pembentuk tindak pidana yang perbuatan itu. Tetapi komponen-komponen dari tindak pidana kita akan bahas sekarang ya. Nanti kalau yang berkaitan dengan perbuatan nggak perlu saya ulangi lagi. Cuma saya lihat dari sisi yang berbeda nanti. Screen saya udah bisa dilihat. Teman-teman di LKB juga bisa ngelihat. Udah, Bang, kelihatan, Bang. Bisa Bang? Kelihatan Bang? Saya pakai proyektor Bang. Yang pertama, kita bicara tentang tindak pidana. Kemarin lalu kita bahas tentang perbuatan. Ya, kita bahas tentang perbuatan. Kali ini kita bahas tentang apa sih komponen dari tindak pidana itu. Tindak pidana, kalau dalam berdasarkan teori yang memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sebenarnya tindak pidana itu hanya berisi 3 komponen. Ya, yang pertama adalah rumusan delik, yang kedua adalah sifat melawan hukum. Ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif, yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada alasan pembenar. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang rumusan delik. Di dalam rumusan delik itu ada 3 komponen juga. Yang pertama adalah subjek delik, yang kedua adalah perbuatan yang dilarang, yang ketiga adalah ancaman pidana. Di dalam setiap rumusan delik itu pasti akan terdiri dari 3 hal ini: subjek delik, perbuatan yang dilarang, dengan ancaman pidana. Jadi kalau teman-teman melihat pasal tentang tindak pidana itu pasti berisi tentang 3 hal ini, ya. Nah, rumusan delik atau yang di Jerman disebut dengan Tatbestanmaßigkeit ini agak berbeda dengan rumusan delik yang dikenal di Belanda. Kalau di Belanda itu diikuti oleh KUHP yang lama, itu memang ada kesamaan, ada perbedaan. Perbedaannya tentu di dalam KUHP yang lama itu memuat kata sengaja. Tapi kalau di rumusan delik yang sekarang, yang mengikuti teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, itu tidak ada kata sengaja karena semua perbuatan yang diatur dalam aturan pidana itu dianggap dilakukan dengan sengaja. Ya, lagi pula sengaja itu tidak menjadi bagian dari tindak pidana sehingga kata sengaja itu tidak ditegaskan lagi dalam rumusan delik. Nah, perbedaan lain antara rumusan delik di KUHP yang baru dengan KUHP yang lama. Kalau di KUHP yang lama itu ketika orang memenuhi rumusan delik maka secara formil dia melawan hukum. Ya. Tetapi kalau misalnya di KUHP yang baru belum tentu dia melawan hukum. Karena sebenarnya rumusan delik yang dalam pengertian Tatbestanmaßigkeit itu sifatnya netral. Dia hanya membahas perbuatan yang dilarang. Apakah perbuatan itu patut atau tidak patut itu nanti urusannya sifat melawan hukum, ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang rumusan delik, kita hanya murni bicara tentang perbuatan itu dilarang atau tidak dilarang menurut aturan hukum pidana. Nah, kali ini kita akan bicara tentang rumusan delik dari segi segi teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, atau rumusan delik yang sekarang ada dalam KUHP yang baru. Rumusan delik diartikan sebagai pengertiannya kurang lebih seperangkat aturan yang menjelaskan secara definisional tentang unsur-unsur tindak pidana. Jadi ini sebenarnya pengertian ini mencakup
cara perumusan delik yang ada dalam negara-negara civil law system. Kalau kita lihat di Belanda, di Jerman misalnya, itu rata-rata menggunakan model seperti ini. Dia menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang kalau misalnya unsur-unsur itu digabung, maka unsur-unsur itu akan mendefinisikan satu perbuatan. Misalnya, saya kasih contoh di sini, ini pasal 362 ya, maksudnya ya. 362 KUHP yang lama itu tentang pencurian. Tetapi di dalam pasal tersebut tidak disebutkan barang siapa yang mencuri. Ya. Mereka meskipun ada kadang-kadang rumusan delik itu menggunakan kualifikasi, tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan tindak pidana dasarnya, misalnya pencurian kan banyak, pencurian biasa, pencurian ternak, pencurian dalam jabatan dan lain-lain gitu ya. Tapi pencurian di malam hari, pencurian dengan bergerombol misalnya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan tindak pidana dasarnya, mereka rata-rata merumuskan tindak pidana itu secara definisional. Maksudnya secara definisional itu mereka tidak langsung bicara tentang kualifikasi, tapi mereka bicara tentang perbuatan apa saja yang kemudian kalau digabungkan menjadi satu unsur-unsur itu, maka unsur-unsur itu akan mendefinisikan tentang perbuatan. Misalnya, dalam pasal 362 KUHP yang lama dan juga di KUHP yang baru, itu dikatakan barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, sebenarnya ini tindak pidana pencurian, tapi oleh perumus undang-undang itu mereka merumuskannya per unsur. Ya, ada barang siapa, ada mengambil ya barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain kemudian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang kalau misalnya kemudian unsur-unsur ini digabung menjadi satu, maka itu akan mendefinisikan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu disebutkan bahwa sebenarnya ini adalah tadbestan masikat atau rumusan delik itu adalah seperangkat aturan. Maksudnya di dalam pasal itu dia membahas tentang aturan yang terdiri dari unsur-unsur yang sebenarnya unsur-unsur itu kalau digabung maka dia akan mendefinisikan tindak pidana tersebut. Dalam pasal 362 ada unsur barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Itu sebenarnya ada beberapa unsur, ada 4 unsur yang kalau digabung maka dia akan mendefinisikan tentang tindak pidana pencurian. Nah, tipologinya begitu. Jadi kalau untuk tindak pidana dasar mereka selalu merumuskan itu secara definisional tindak pidana tersebut. Tetapi kalau misalnya itu sudah mengarah kepada tindak pidana yang sifatnya lebih khusus, misalnya pencurian ternak dan lain-lain, itu mereka cukup menggunakan kualifikasinya saja. Misalnya pencurian ternak diancam dengan pidana apa gitu. Karena mana pencurian itu akan kembali kepada tindak pidana dasarnya yang ada dalam pasal 362. Begitu juga misalnya tindak pidana penggelapan misalnya, itu dijelaskan penggelapan itu unsurnya apa aja, yang kalau misalnya digabung itu akan mendefinisikan tindak pidana penggelapan. Tapi kalau misalnya sudah mengarah kepada tindak pidana penggelapan yang lebih khusus, misalnya penggelapan dalam jabatan, penggelapan dalam hubungan kerja, itu mereka akan cukup menggunakan kata penggelapan, karena kata penggelapan itu sudah akan kembali kepada pasal 372 KUHP yang lama ya, KUHP yang lama. Nah, ini model perumusan seperti inilah yang dimaksud dengan rumusan delik tadbestan masikhait. Jadi kenapa oleh perumus undang-undang itu kok dirumuskan secara definisional supaya kita bisa membedakan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain berdasarkan unsur-unsur itu. Jika kita membaca pada unsur-unsur itu, kita bisa membedakan mana tindak pidana pencurian, mana tindak pidana penggelapan, mana penipuan,
Nah, kita bisa membedakan itu karena unsur-unsurnya berbeda. Definisi masing-masing tindak pidana itu berbeda-beda, sehingga kita bisa mengidentifikasi mana yang namanya pencurian, mana yang namanya penggelapan, mana yang namanya penipuan misalnya. Gitu. Nah, ini agak berbeda dengan perumusan tindak pidana yang ada di common law misalnya di Amerika. Di Amerika itu biasanya mereka langsung pada kualifikasi, misalnya barang siapa yang mengedarkan narkoba. Gitu. Mereka tidak mendefinisikan mengedarkan itu apa aja sih, bagaimana bentuknya. Gitu. Mereka cukup mengatakan mengedarkan narkoba gitu aja. Mengedarkan. Nah, mengedarkan ini nggak didefinisikan oleh mereka. Nah, keistimewaan dari rumusan delik atau tadwestan masih kahit ini, kita akan lebih berhati-hati karena kepastian hukumnya lebih jelas dibandingkan dengan yang ada dalam sistem common law yang hanya mengatakan mencuri, mengedarkan, menggelapkan gitu. Kepastian hukum ini kita dapat karena unsur-unsurnya jelas. Apakah dalam pasal-pasal misalnya tindak pidana pencurian, tentu kita akan punya kepastian hukum yang lebih jelas kalau misalnya perumusan tindak pidananya itu menggunakan unsur-unsur yang kemudian mendefinisikan tindak pidana daripada kita langsung bicara tentang kualifikasi. Ketika kita bicara tentang barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruh orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka setiap unsur yang disebutkan dalam tindak pidana tersebut bisa kita uji di depan pengadilan. Apakah memang ada bukti untuk itu? Nah, beda kalau misalnya kita langsung bicara barang siapa melakukan pencurian, maka penafsiran terhadap pencurian itu bisa jadi akan dimonopoli oleh penegak hukum. Penegak hukum yang kemudian akan menafsirkan itu secara subjektif apakah ini masuk dalam pencurian atau tidak. Gitu loh. Sementara karena masing-masing dari kita punya perspektif yang berbeda-beda tentang apa itu pencurian, bisa jadi bahwa penafsiran kita dengan penafsiran penegak hukum itu akan berbeda. Gitu. Ini tentu akan menyulitkan orang-orang yang berkepentingan di dalam peradilan pidana. Nah, berbeda kalau misalnya kemudian dirumuskan berdasarkan tadwestan masih kait ini, unsur-unsurnya diperjelas, maka kita bisa menyamakan persepsi antara orang yang berkepentingan dengan penegak hukum bahwa yang harus dibuktikan itu misalnya mengambil. Ada nggak mengambil itu? Barang sebagian atau seluruhnya orang lain itu benar-benar ada nggak? Terbukti nggak di pengadilan? Apakah orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain itu apakah memang tujuannya untuk dimiliki secara melawan hukum atau tidak? Bisa jadi kan orang ngambil barang di tengah jalan kemudian dikasih ke masjid apa ke mana untuk diumumkan kan bisa jadi gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya bicara tentang kualifikasi, bisa jadi perdebatan-perdebatan semacam ini tidak akan terjadi di pengadilan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, keuntungan dari tadwestan masih kait ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas kepada orang-orang yang dituduh melakukan perbuatan tersebut. Mereka dari sisi penegak hukum juga dia harus membuktikan setiap unsur yang diatur dalam tindak pidana itu. Tentu kalau kita bicara dari sisi penegak hukum mereka akan lebih senang bicara tentang kualifikasi saja karena mereka bebas untuk menafsirkan itu. Tapi kalau misalnya dari sisi masyarakat secara umum yang kemudian berkepentingan dalam sistem peradilan pidana, tentu mereka akan lebih senang dengan tadwestan masih kait karena mereka punya kepastian hukum yang lebih jelas, mereka bisa menguji itu di dalam pembuktian di depan persidangan, apakah setiap unsur yang diatur dalam pasal 362 itu terpenuhi atau tidak. Katakanlah misalnya barang siapa terpenuhi, mengambil terpenuhi, barang sebagian atau seluruhnya punya orang lain terpenuhi, tapi ternyata tidak ada maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Kan bukan pencurian gitu. Nah, detail-detail semacam ini tidak akan kita dapati kalau misalnya rumusan tindak pidananya itu langsung seperti dalam common law. Barang siapa melakukan pencurian, jangan-jangan orang baru ngambil mau mengamankan barang udah dianggap pencurian karena di situ ada pengambilan barang gitu. Nah,
Ini keistimewaan dari Tatbestat Masihheid, dan itu kalau kita lihat dalam hukum pidana Indonesia itu dalam KUHP yang lama dan yang baru juga masih diikuti. Gitu. Jadi memang di Belanda, kemudian di Jerman, di Indonesia itu masih diikuti. Hanya saja masing-masing dari mereka punya perspektif yang berbeda ketika bicara tentang apakah perbuatan Tatbestat Masihheid itu, rumusan delik itu secara otomatis melawan hukum atau tidak. Kalau menurut Tatbestat Masihheid yang teori dualistis, rumusan delik itu sebenarnya netral. Ya. Kita tidak bicara apakah perbuatan itu patut atau tidak patut, nggak sampai ke arah situ. Ketika kita bicara rumusan delik, kita hanya bicara tentang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak. Rumusan delik itu memenuhi undang-undang atau tidak. Perbuatan yang dilakukan itu memenuhi rumusan delik atau tidak, dilarang menurut undang-undang ini atau tidak. Nah, bahwa persoalan nanti apakah perbuatan ini patut atau tidak patut itu wilayahnya sifat melawan hukum material. Ya, kalau teori dualistis begitu. Jadi memandang rumusan delik itu netral, tidak ada persoalan moralitas di situ. Persoalannya murni berkaitan dengan apakah perbuatan itu dilarang atau tidak dalam undang-undang. Nah, kalau menurut teori monistis, beda lagi. Ketika satu perbuatan itu diatur dalam undang-undang, maka orang yang melanggarnya itu dianggap secara formil melawan hukum. Karena antara melawan hukum dengan rumusan delik, menurut orang di Belanda dengan teori monistis, itu melekat menjadi satu kesatuan. Jadi ketika seseorang mengambil barang, sebagian atau seluruhnya punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka secara otomatis dia secara formil melawan hukum. Dari segi actus reus sudah terpenuhi. Tinggal apakah mens reanya ada atau tidak. Tetapi kalau dalam rumusan delik menurut KUHP yang baru, menurut teori yang memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, rumusan delik itu masih sifatnya netral. Kita hanya bicara tentang perbuatan itu dilarang menurut undang-undang ini, tetapi apakah patut atau tidak patut itu nanti fase kedua dari tindak pidana. Kita belum bicara tentang itu. Jadi hanya sebatas apakah perbuatan itu dilarang atau tidak. Sampai sini bisa dipahami? Kalau diam berarti bisa ya. Nah, isi rumusan delik seperti yang saya katakan tadi itu selalu ada 3 hal. Yang pertama adalah subjek delik, ya, norm adresat norm atau norm adresat. Itu selalu ada karena tentu ini berkaitan dengan siapa pengemban hak dan kewajiban yang dituju oleh undang-undang. Ya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang dilarang. Selalu di dalam rumusan delik itu ada perbuatan yang dilarang. Nah, berkaitan dengan teori-teori perbuatan sudah kita bahas kemarin. Jadi tidak harus bahwa perbuatan itu dalam segi gerakan fisik. Bisa jadi perbuatan itu secara kontekstual seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ya, tidak bisa digambarkan dengan gerakan fisik. Bahkan untuk tindak pidana yang dirumuskan perbuatannya secara fisik di dalam undang-undang itu juga tidak bisa dipahami secara fisik. Selalu dipahami secara kontekstual. Kemarin lalu saya ngambil contoh misalnya pencurian listrik, ya. Itu kan tidak bisa dengan mengambil barang. Kalau kamu pegang kabelnya pasti nyetrum kamu, gitu. Kemudian juga pencurian air. Gerakan fisiknya itu adalah muter keran. Bagaimana ngambil airnya? Ya muter keran itu, gitu. Nah, artinya perbuatan yang dirumuskan secara fisik dalam aturan pidana pun itu harus dipahami secara kontekstual. Yang ketiga adalah ancaman pidana. Selalu di dalamnya itu ada ancaman pidana. Jadi kalau misalnya tidak ada ancaman pidana, ya bukan tidak pidana itu, gitu. Ya. Misalnya di dalam Undang-Undang Delik Administratif itu di bagian atasnya selalu bicara tentang segi administratifnya, itu bukan tindak pidana. Tindak pidana itu di bagian bawahnya kalau misalnya kita temukan barang siapa yang melanggar pasal sekian diancam dengan pidana. Selalu tindak pidana atau rumusan tindak pidana itu selalu
memuat ancaman pidana di bagian akhirnya. Yang pertama, subjek delik. Subjek delik adalah subjek yang disebut oleh aturan pidana sebagai pengemban hak dan kewajiban. Nah, ini perbedaan, saya tidak tulis perbedaan antara monistis dan dualistis, tapi bisa saya terangkan bahwa kalau di dalam monistis, ketika bicara tentang subjek delik, itu selalu disamakan dengan pertanggungjawaban pidana. Ya, seolah-olah bahwa karena ini berkaitan dengan orang, subjek delik itu, barang siapa itu, maka dianggap sebagai pertanggungjawaban pidana. Tetapi kalau menurut teori dualistis, subjek delik itu bukan orangnya sebenarnya yang dituju, belum pada orangnya, tapi kedudukannya sebagai pengemban hak dan kewajiban. Bahwa ketika undang-undang itu menentukan si A, si B itu harus tunduk kepada aturan pidana, itu berarti ada hak dan kewajiban yang harus dia emban. Nah, pengembangan hak dan kewajiban ini yang sebenarnya dipersoalkan di subjek delik, sehingga kita belum bicara tentang pertanggungjawaban pidana. Kita baru bicara tentang barang siapa itu tidak selalu kita bicara tentang orang gitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa pembedaan antara teori monistis dan dualistis itu bukan pembedaan antara perbuatan dengan orangnya. Ini saya flashback ke belakang tentang teori dualistis monistis ya. Kalau dulu zaman Hermann Kantorowicz itu membedakan, jadi begini, di Jerman teori dualistis itu secara genealogis itu kan berasal dari Jerman sebenarnya. Nah, dulu Jerman itu ada nama ahli yang namanya Samuel Pufendorf, agak susah namanya. Samuel Pufendorf ini waktu zaman dia itu masih mengikuti teori monistis yang menggabungkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Menggabungkan antara actus reus dan mens rea. Pendapat yang sama diikuti juga oleh John Austin di Inggris dan Oliver Wendell Holmes di Amerika. Nah, tapi kemudian berkembang setelah Samuel Pufendorf itu kemudian masa setelahnya itu dipegang oleh Hermann Kantorowicz. Hermann Kantorowicz mulai membedakan antara actus reus dengan mens rea. Jadi kalau mereka bilang actus reus dan mens rea, kalau actus reus itu adalah perbuatan, kalau mens rea itu adalah berkaitan dengan orangnya, gitu ya. Nah, pendapat dari Hermann Kantorowicz inilah yang kemudian diboyong oleh Prof. Mulyatno ke Indonesia. Jadi versi dualistis dari Prof. Mulyatno itu masih versi yang lama sebenarnya, ya. Masih versi yang lama. Nah, kemudian perkembangan teori di Jerman itu memperlihatkan bahwa pembedaan atau pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana itu bukan hanya semata-mata pembedaan antara perbuatan dengan orang, bukan hanya semata-mata pembedaan antara unsur objektif dengan subjektif yang kemudian dipisahkan, yang satu berada di tindak pidana, yang satu berada di pertanggungjawaban pidana. Nah, belakangan mereka hanya membedakan dari segi normatif, bahwa tindak pidana yaitu ya berkaitan dengan tindak pidana, normanya itu berkaitan dengan tindak pidana. Memang unsur pembentuknya adalah perbuatan yang secara objektif, tetapi di situ ada juga unsur subjektifnya di dalam tindak pidana itu. Ya. Di sisi yang lain, pertanggungjawaban pidana itu tidak selalu dia berkaitan dengan orang atau subjektif. Karena ketika kita bicara tentang kesalahan nanti, itu semua ditentukan secara objektif. Kesalahan normatif itu bukan kesalahan yang sifatnya subjektif, tapi kesalahan yang sifatnya objektif, dikaitkan dengan norma, dikaitkan dengan keadaan-keadaan eksternal yang sifatnya objektif. Jadi akhirnya kemudian kita memandang bahwa pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana ini adalah pemisahan dua norma. Yang satu adalah norma tindak pidana, yang lain adalah norma pertanggungjawaban pidana. Dan dari sini kemudian nanti akan muncul pembedaan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf yang digagas oleh James Goldsmith. Nah, jadi orang monistis
ini masih salah paham dengan apa yang disebut dengan dualistis. Bagi mereka itu masih versi-versi Hermann Kantorowicz, bahwa ketika bicara tentang, sehingga mereka ketika bicara tentang subjek delik, mereka selalu terjebak pada diskusi tentang pertanggungjawaban pidana, padahal subjek delik ini adalah berkaitan dengan pengembangan hak dan kewajiban. Meskipun ini ada kaitannya dengan orang, tapi dilihatnya dari segi pengembangan hak dan kewajiban, dilihat secara subjektif. Nah, tindak pidana itu juga ada hal-hal yang sifatnya subjektif juga. Ketika kita bicara tentang sifat melawan hukum subjektif, kita bicara tentang niat, itu ada subjektifnya juga. Tetapi bagi orang dualistis, tetap saja meskipun ada unsur subjektifnya, tetap yang namanya tindak pidana itu harus dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Karena nanti komponennya akan sangat berbeda, peruntukannya juga akan sangat berbeda. Kalau tindak pidana diperuntukkan secara umum kepada masyarakat dengan ukuran-ukuran yang sifatnya umum kemasyarakatan. Kalau misalnya orang bicara tentang larangan untuk melakukan pencurian, maka itu berlaku kepada semua orang, bahwa orang itu dilarang untuk mencuri. Tapi kalau berkaitan dengan pertanggungjawabannya, lihat kepada keadaan individualnya. Apakah ini mencuri karena terpaksa? Apakah dia mencuri karena ingin foya-foya? Nah, inilah yang kemudian akan menentukan besaran pidananya itu berapa. Jadi, sekali lagi, pembedaan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana itu adalah dua norma yang berbeda. Bisa jadi bahwa dalam tindak pidana itu ada unsur objektif dengan subjektif. Bisa jadi dalam pertanggungjawaban juga ada unsur subjektif dengan objektif. Nah, di dalam teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, subjek delik itu memang berkaitan dengan orang, tapi bukan orang secara subjektif yang dilihat, tapi berkaitan dengan orang ini ketika ditundukkan kepada aturan pidana, maka itu ada hak yang harus dia laksanakan dan ada kewajiban yang harus dia laksanakan, gitu ya. Nah, itu poin dari subjek delik, karena tidak mungkin hukum pidana itu mengatur satu perbuatan yang dilarang, tapi tidak tahu ditujukan kepada siapa. Gitu. Maka itu subjek delik itu harus ada. Nah, subjek delik itu ada yang sifatnya umum. Ketika disebut barang siapa, maka semua orang itu terkena atau ditundukkan kepada aturan pidana itu. Barang siapa, siapa saja, ya. Kata-katanya bisa tidak harus barang siapa, tapi KUHP yang lama dengan KUHP yang baru itu menggunakan barang siapa atau siapa saja atau siapapun bisa saja. Yang terpenting adalah bahwa frasa atau istilah yang digunakan itu dipahami menunjuk kepada semua orang. Ada juga jenis subjek delik yang sifatnya khusus. Misalnya disebutkan kata dokter di dalam rumusan delik itu. Dokter yang melakukan maladministrasi misalnya. Nah, itu berarti bahwa hanya tunduk kepada hanya berlaku untuk dokter. Di luar dari dokter, ketentuan itu tidak berlaku. Ada juga KUHP yang lama sebut nahkoda misalnya. Maka aturan itu hanya berlaku untuk nahkoda. Kalau misalnya disebut subjek deliknya itu nahkoda, dokter, itu berarti subjek delik yang punya kualitas khusus yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Yang punya yang memenuhi syarat itu. Misalnya dokter ya hanya dokter. Nahkoda ya hanya nahkoda, tidak berlaku untuk siapapun. Kalau misalnya pegawai negeri ya hanya berlaku kepada pegawai negeri. Misalnya korupsi, ya korupsi itu disebutkan hakim yang melakukan menerima hadiah atau janji, maka itu hanya berlaku untuk hakim. Yang di luar dari hakim, kita ini yang orang-orang biasa tidak berlaku ketentuan itu. Kecuali kalau misalnya kita melakukan tindak pidana bersama dengan hakim, itu nanti pakai penyertaan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang sama sekali bukan hakim menerima uang, ya dia tidak bisa dikenai dengan pasal suap untuk hakim gitu loh, karena itu khusus untuk hakim aja. Karena subjek deliknya bersifat khusus yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, untuk hakim kah, untuk dokter kah, untuk nahkoda kah, untuk lain-lain kah.
Nah, itu macam-macam dari subjek delik. Jadi bisa bersifat umum, jadi bersifat khusus. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, apakah frasa barang siapa dalam rumusan delik itu selalu menunjuk kepada subjek delik yang bersifat umum? Ternyata tidak selalu demikian ya. Karena kadang-kadang kata barang siapa juga dituju ternyata juga punya makna yang khusus. Mana yang khusus itu maksudnya subjek deliknya mempunyai kualitas yang khusus ya. Nah, untuk melihat itu, menentukan apakah kata barang siapa ini subjek delik yang bersifat umum atau khusus, maka kita harus menghubungkan antara subjek delik itu dengan perbuatan yang dilarang. Saya selalu kasih contoh pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan barang siapa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau sarana yang ada padanya yang mengakibatkan kerugian negara. Di situ disebut kata barang siapa atau siapa saja, ya. Tetapi apakah kemudian itu mempunyai makna yang sifatnya umum, atau apakah barang siapa itu ditujukan kepada subjek delik secara umum? Ternyata tidak. Bagaimana kita bisa menyimpulkan itu tidak? Karena ternyata perbuatan yang dilarang itu adalah penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan. Nah, tidak semua orang punya jabatan, tidak semua orang punya kewenangan. Sehingga kita dari sini bisa mengambil kesimpulan bahwa kata barang siapa dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu ditujukan kepada orang atau PNS atau ASN, aparatur sipil negara, yang punya kewenangan dan jabatan yang kemudian disalahgunakan. Gitu ya. Nah, ini disampaikan oleh Kulisenar dalam disertasinya berjudul Daders Camp. Jadi kita kadang-kadang perumus undang-undang itu menggunakan kata barang siapa, tapi maksudnya adalah subjek delik yang mempunyai kualitas khusus. Tidak selalu bahwa barang siapa itu sifatnya umum. Nah, perbedaan ini kita bisa temukan misalnya dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Disebutkan di situ barang siapa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, barang siapa yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara diancam dengan pidana sekian-sekian. Nah, dari sini siapapun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siapapun itu bisa memperkaya diri sendiri. Mau dia pejabat, mau bukan, mau rakyat biasa, itu bisa memperkaya diri sendiri. Karena memperkaya itu artinya adalah menambah harta benda lebih banyak daripada sebelumnya. Itu memperkaya. Ya, kalau tadinya punya cuma 1 juta, kemudian kita bekerja, kemudian jadi punya 2 juta, ya itu memperkaya gitu. Tapi dari situ kita bisa simpulkan bahwa pasal 2 itu diperuntukkan, kata barang siapa dalam pasal 2 itu diperuntukkan secara umum kepada semua orang, karena siapapun bisa memperkaya. Nah, ini berbeda dengan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang di situ menyebutkan menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau sarana yang ada padanya. Ya, yang mengakibatkan kerugian negara. Nah, penyalahgunaan jabatan ini, saya ulangi lagi, tidak bisa dilakukan oleh siapapun, hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya jabatan. Dan orang yang punya jabatan di sini itu ya, maksudnya adalah jabatan yang diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang. Jadi yang dituju dengan kata barang siapa dalam pasal 3 itu adalah PNS, ya, kemudian pejabat-pejabat penyelenggara negara, PNS secara umum, atau siapapun yang punya jabatan yang diberikan oleh undang-undang kepada dia, gitu. Meskipun dengan menggunakan barang siapa, kata barang siapa, tetapi ketika perbuatannya itu menunjuk kepada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh semua orang, itu berarti yang dimaksud dengan barang siapa itu bukan barang siapa yang secara umum, tapi barang siapa yang punya kualitas khusus. Dalam hal ini, dalam konteks pasal 3 itu adalah pejabat, penyelenggara negara, PNS, dan lain-lain. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Lanjut. Nah,
oleh beberapa kuesioner sebenarnya tidak menamakan teori ini, tapi oleh beberapa orang teori ini dinamakan teori interpretasi fungsional. Kemudian isi rumusan perbuatan, ya. Ini kita bicara bukan rumusan tindak pidana, tapi rumusan perbuatan. Jadi tadi kita bicara tentang subjek delik, yang bagian kedua adalah perbuatan yang dilarang. Nah, karena kita kemarin sudah bicara tentang perbuatan panjang lebar sampai 2 jam lebih, maka saya bicara tentang rumusannya aja. Biasanya di dalam rumusan tindak pidana, perumusan perbuatan itu ya bisa ada perumusan perbuatannya, baik dirumuskan secara definisional atau kualifikasinya saja. Saya tadi katakan bahwa biasanya untuk tindak pidana dasar itu unsur-unsurnya dirumuskan secara definisional. Tetapi kalau untuk tindak pidana yang sifatnya khusus, misalnya pencurian ternak, pencurian di malam hari, pencurian dengan bergerombol, pencurian dengan pemberatan, itu semua biasanya cukup menyebutkan kualifikasinya aja. Cukup menyebutkan pencurian aja. Karena makna pencurian itu dikembalikan kepada tindak pidana dasarnya yang ada dalam pasal 362 KUHP. Nah, di pasal 362 KUHP itu disebutkan secara definisional bahwa pencurian itu yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya orang lain untuk dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Nah, itu di tindak pidana dasarnya itu dirumuskan secara definisional, tapi biasanya untuk tindak pidana yang sifatnya khusus, pencurian ternak dan lain-lain, itu cukup menyebutkan kualifikasinya aja, menyebutkan pencurian gitu aja, ya. Nah, kemudian di dalam rumusan perbuatan itu sering kita jumpai kata maksud. Ya, seperti dalam pencurian tadi dengan maksud untuk melawan untuk memiliki secara melawan hukum. Apa sih kata maksud itu? Ya, di dalam rumusan perbuatan juga ada kata-kata melawan hukum. Apa maksudnya kata melawan hukum itu? Nah, coba kita akan uraikan satu-satu. Arti kata maksud. Nah, bagi teori monistis, maksud, kesengajaan, atau niat itu dipandang sama dengan kesengajaan. Ya, jadi kalau bicara tentang maksud, kehendak, itu selalu disamakan dengan kesengajaan. Makanya bagi mereka corak kesengajaan itu ada 3. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam kesengajaan. Tapi secara singkat saya bisa katakan, karena mereka menyamakan kehendak, maksud, dan niat ini dengan kesengajaan, akhirnya mereka menganggap bahwa corak kesengajaan itu ada 3, yaitu maksud, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mengikuti teori monistis yang menganggap kesengajaan itu sama dengan kehendak, maksud, atau niat, atau kebalik ya, kehendak, maksud, atau niat itu sama dengan kesengajaan, ini ada konsekuensi praktisnya. Konsekuensi praktisnya adalah bahwa dalam pembuktian, penuntut umum harus membuktikan bahwa perbuatan yang dilingkupi dengan kata maksud, kehendak, atau niat itu harus dibuktikan benar-benar terjadi. Salah satu contoh dalam tindak pidana pencurian. Ya, saya biar gampang saya kasih pasal yang sama. Di dalam pencurian itu dikatakan begini. Barang siapa yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain. Nah, ini semuanya harus dilakukan dengan sengaja. Karena setiap rumusan delik yang tidak menyebutkan kata sengaja itu harus dianggap dilakukan dengan sengaja, dan sengaja itu nggak perlu dibuktikan kalau tidak disebut di dalam rumusan delik. Tapi kalau disebut harus dibuktikan juga apakah perbuatan itu memang dilakukan dengan sengaja atau tidak. Nah, dalam konteks pencurian, ketika perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya orang lain itu tidak menyebutkan kata sengaja, ya tetap harus dianggap dilakukan dengan sengaja. Artinya
dari segi pembuktian, pengambilan barang itu harus betul-betul terjadi. Nggak boleh hanya sekedar niat. Baru niat tapi perbuatannya belum dilaksanakan, itu nggak boleh. Harus betul-betul terjadi. Kemudian yang jadi masalah adalah bagian unsur yang terakhir, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karena kehendak, maksud, dan niat itu disamakan dengan kesengajaan, maka pemilikan ini juga harus dibuktikan betul-betul terjadi. Entah itu diwujudkan dalam penggunaan barang itu, barang yang diambil itu dipakai sama dia, atau barang yang diambil itu kemudian dipinjamkan kepada temannya, atau barang itu kemudian disewakan kepada temannya, atau lain-lain perbuatan yang menunjukkan bahwa dia seolah-olah pemilik dari barang itu. Itu harus betul-betul dibuktikan. Nah, ini sebenarnya agak menyulitkan buat penuntut umum gitu. Jadi nggak cukup penuntut umum itu hanya membuktikan ada pengambilan barang itu punya orang lain. Dia juga harus membuktikan bahwa barang itu sudah dimiliki oleh orang itu. Dan pembuktian dari pemilikan adalah bahwa barang itu diperlakukan seolah-olah barang itu miliknya. Entah itu dipakai sendiri, dipinjamkan, disewakan, digadaikan, dan lain-lain. Yang menunjukkan bahwa seolah-olah dia adalah pemilik dari barang itu. Nah, itu kalau kita menganggap bahwa kehendak, maksud, dan niat itu sama dengan kesengajaan. Nah, menurut teori dualistis, kata maksud yang ada dalam rumusan delik itu tidak bisa disamakan dengan kesengajaan. Beda. Antara maksud, niat, dan kehendak itu dibedakan dengan kesengajaan. Ya, nanti kita akan bahas tentang teori kesengajaan, baik yang sifatnya psikologis, yang menyamakan dengan kehendak atau dengan kesengajaan sebagai berdasarkan teori membayangkan. Tapi sekilas saya sampaikan di sini bahwa kata maksud atau sengaja atau kehendak atau apapun di dalam rumusan delik itu selalu dimaknai dengan ya kehendak atau niat yang akhirnya masuk dalam sifat melawan hukum subjektif. Yang namanya sifat melawan hukum subjektif adalah niat atau kehendak atau maksud yang ditujukan untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Jadi kalau kita bicara tentang niat, kehendak, dengan maksud di dalam teori dualistis, itu kita baru bicara tentang niat yang perbuatannya belum terjadi. Gitu ya, bisa dibedakan ya. Kalau tadi kan menurut monistis itu perbuatannya harus betul-betul terjadi. Kalau di dalam teori dualistis, maksud, kata maksud, niat, dan kehendak itu baru bicara tentang apa yang diniatin. Belum pada tahap pelaksanaan perbuatan. Nah, konsekuensi yuridisnya apa? Secara praktis, bahwa ketika kita bicara tentang pencurian, maka dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum itu, cukup kita lihat potensialnya aja. Apakah ada potensi bahwa orang ini ingin memiliki barang tersebut? Tidak perlu bahwa dia harus betul-betul memiliki barang itu. Potensi untuk memiliki barang itu bisa ditunjukkan misalnya dia ngambil barang itu tapi disimpan nama dia meskipun belum dipakai, ya. Itu dari situ kita melihat bahwa ada potensi dia ingin memiliki barang itu. Cuma dia belum menggunakannya saja. Nah, kalau misalnya kita dapati satu rumusan delik menggunakan kata maksud, maka itu berarti bermakna sifat melawan hukum subjektif. Ada niat, ada kehendak yang ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan. Ada niat atau ada kehendak untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. Meskipun dia belum sempat pakai, dia baru nyimpen gitu. Belum sempat memakai, belum sempat meminjamkan kepada orang lain, belum sempat menyewakan, menggadaikan, dan lain-lain. Dia baru nyimpen. Tapi kalau penyimpanan itu sudah terjadi beberapa hari, maka itu bisa dikatakan ada potensi bahwa dia ingin memiliki barang itu. Sehingga dalam pembuktian cukup dibuktikan yang benar-benar terjadi itu adalah barang siapa mengambil barang yang seluruh atau sebagian punya orang lain. Itu sudah betul-betul terjadi. Sifatnya post factum, sudah kejadian.
Tetapi untuk memiliki secara melawan hukum, kita cukup lihat potensinya saja. Ya, ada potensi nggak bahwa dia ini ingin memiliki barang tersebut? Tidak harus bahwa dia betul-betul memiliki. Tetapi potensi saja itu sudah cukup untuk kemudian orang ini dikatakan melakukan tindak pidana pencurian. Gitu. Nah, sampai sini paham. Jadi pemanaan kata maksud menurut teori monistis dengan dualistis itu juga ada konsekuensi praktis yang berbeda. Ya. Kalau dari segi monistis itu harus betul-betul dibuktikan perbuatan itu betul-betul terjadi. Tapi kalau menurut dualistis cukup potensinya aja, tidak mesti bahwa orang itu betul-betul terjadi. Misalnya dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor lagi. Kalau di pasal 2 disebut barang siapa memperkaya diri sendiri orang lain secara melawan hukum. Itu berarti bahwa memperkayanya itu harus betul-betul terjadi. Tidak boleh potensi saja. Tetapi dalam pasal 3 disebut barang siapa dengan tujuan untuk memperkaya, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan. Menyalahgunakan kewenangan dilakukan dengan sengaja, yang berarti harus betul-betul terjadi. Tetapi untuk menguntungkan diri sendiri, karena di situ ada kata tujuan, tujuan itu punya makna yang sama dengan maksud, niat, atau kehendak, maka menguntungkan diri sendiri ini cukup secara potensial aja. Ada arah atau keinginan untuk memperkaya diri sendiri, hanya saja perbuatan perkaya ada ini dalam pasal 3 ya, ada tujuan, ada niat untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi perbuatan tersebut belum benar-benar terjadi, baru potensial aja gitu. Jadi singkatnya, teman-teman kalau misalnya dapati dalam rumusan delik itu ada kata maksud, niat, atau kehendak, atau kata-kata sejenis yang mengarah kepada maksud, niat, atau kehendak, maka perbuatan-perbuatan yang dilingkupi oleh kata-kata tersebut berarti cukup dibuktikan secara potensial aja. Tidak mesti bahwa perbuatan itu harus benar-benar terjadi. Dalam konteks pasal 3, yang harus dibuktikan benar-benar terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau sarana yang ada padanya yang mengakibatkan kerugian negara. Apakah dari perbuatan itu kemudian dia diuntungkan atau tidak, kita lihat potensinya aja. Apakah ada potensi bahwa ini menguntungkan pelaku atau tidak? Kalau ada potensi menguntungkan pelaku, maka dia kena pasal ini. Tetapi kalau tidak ada potensi sama sekali, ya tidak kena pasal ini. Gitu aja. Ya. Tetapi kalau misalnya kita pahami secara monistis, maka pasal 3 itu semuanya itu harus dibuktikan benar-benar terjadi, termasuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya. Jadi nanti kita akan bicara bahwa ternyata kehendak, maksud, dan niat itu punya konsekuensi teoritis bagi monistis dengan dualistis. Nah, karena maksud dan niat dan kehendak ini dimasukkan dalam sifat melawan hukum subjektif, masuk dalam wilayah perbuatan, maka menurut teori dualistis kesengajaan itu coraknya ada dua aja, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Karena maksud itu masuk dalam wilayah perbuatan. Karena secara ontologis semua perbuatan itu pasti didahului dengan niat. Nggak ada perbuatan yang tidak didahului dengan niat. Ya, di agama juga begitu kan ya. Innamal a'malu binniyat. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bang, masuk Bang. Ya. Ini Bang agak lumayan tidak paham mengenai kata-kata maksud ketika di dalam rumusan delik. Saya kasih contoh yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru, itu ada di pasal 454 mengenai melarikan anak dan perempuan. Bunyinya gini. Bacain rumusannya. Iya, pasal 454 ayat 1, setiap orang yang membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan anak dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Jadi yang saya tangkap Sebentar. Dengan maksud tadi agak putus-putus kamu. Setelah kata dengan maksud. tetapi dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak tersebut baik di dalam maupun di luar perkawinan Ya, dipidana karena melahirkan anak dengan ya, pidana di luar 7 tahun. ya. Terus? Yang saya pahami maksud Abang ini dari perbedaan monistis dualistis, ketika di dalam rumusan delik itu ada maksud, jadi kalau dalam teori monistis itu harus dibuktikan, nggak ada potensinya. Artinya Ya. betul-betul terjadi. Ya. Kan dengan pasal ini, berarti kalau hanya cuma melarikan doang, tetapi berpotensi untuk perkawinan tanpa persetujuan orang tua, berarti itu masuk dalam rumusan delik ini, Bang, atau gimana, Bang? Ya, jadi di situ ada dua kombinasi. Yang pertama, melarikan anak itu harus dibuktikan benar-benar terjadi. Ya, entah itu pergi bareng, kemudian melarikan anak apa segala macam. Kan misalnya anaknya masih remaja gitu, dibohongin gampang, kemudian diajak pergi berdua berhari-hari gitu. Nah, itu harus dibuktikan betul-betul terjadi kalau menurut teori dualistis, karena itu dilakukan dengan sengaja. Tapi dengan maksud menguasai dia, itu cukup dibuktikan secara potensial aja. Potensi itu tidak mesti harus terjadi, tapi tanda-tanda ke arah situ itu kelihatan. Bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Ya dilihat dari rangkaian perbuatannya sudah dilakukan oleh dia. Dia berhari-hari, dia nggak pulang-pulang, kemudian mulai diajak ke penghulu, katakanlah begitu, mulai bicara tentang hal itu, mulai merencanakan tentang hal itu, meskipun penguasaan untuk menikah itu belum benar-benar terjadi, itu sudah masuk rumusan delik gitu. Tapi melarikan anak itu sudah terjadi betul, tapi apakah betul-betul menguasai untuk menikah supaya anak itu berada di bawah penguasaan dia untuk menikah? Nah, ini menurut teori dualistis itu cukup terjadi secara potensial aja. Tidak mesti bahwa kemudian dia benar-benar menikah, benar-benar dikuasai kemudian menikah, tidak harus begitu. Gitu ya. Jadi kata-kata yang dilingkupi kata maksud adalah berada di bawah penguasaan dia untuk menikah dan seterusnya. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kata maksud kemudian kata-kata lanjutannya itulah yang kemudian dilingkupi oleh kata maksud, maka unsur yang itu harus cukup dibuktikan dengan potensialitasnya aja. Potensial terjadi meskipun tidak benar-benar terjadi gitu. Ada bisa dipahami jawaban saya? Bisa Bang. Berarti tidak harus penguasa, yang penting udah dibawa lari 3 hari, tapi nggak sampai pernikahan itu udah masuk delik itu, Bang. Iya, dia meskipun baru merencanakan pernikahan, baru ngontak penghulunya atau apa gitu ya. Nah, meskipun belum terjadi pernikahan betul, ya udah kena dia, karena di situ ada potensi ke arah situ. Nah, tapi kalau menurut monistis ya harus betul-betul terjadi semuanya, harus penguasaannya terjadi, untuk menikah ya terjadi juga. Gitu. Kalau nggak terjadi ya nggak bisa. Gitu. Ada pertanyaan lain? Paham nggak? Saya khawatir nggak paham ini, bengong-bengong aja. Kalau nggak paham, ngomong nggak paham supaya saya bisa ulang. Hah? Masih proses Bang. Loadingmu lama. Memahami. Ini Pentium 1. Ini udah nggak pakai Pentium ini hari ini. Gitu. Udah. Ini harusnya saya kasih rumusan delik ini. Saya lupa ngasih contoh pasalnya. Tapi kalian kalau belajar begini harus buka undang-undang. Kalau nggak bisa bayangin mana yang
dilakukan dengan sengaja, mana yang dilakukan dengan kehendak atau potensial, gitu ya. Mana sifat melawan hukum subjektif, mana kehendak. Itu supaya kalian bisa, ini kalian harus baca undang-undangnya, karena kalau nggak baca undang-undangnya susah, mengaplikasikan teorinya susah. Bang, mau nanya Bang, Ya, ini ada nggak Bang, kan yang tadi di dualistis itu ketika udah ada potensialnya itu kan udah bisa dikenai tindak pidana. ya. Nah, sebagai penentunya ada nggak Bang, parameternya itu orang ini udah memenuhi potensi gitu Bang? Jadi misalnya kalau dalam pencurian ya, atau teman-teman kalau ada pasal selain pencurian, boleh yang ada kata maksud untuk dijadikan contoh. Tapi untuk sementara saya ambil pencurian. Pencurian itu ada yang pegang KUHP nggak di situ? Nggak ada. Coba. Ini dari LKB ya yang nanya ya. Ya Bang, Fatih. Penyanderaan Bang, pasal penyanderaan Bang. KUHP yang baru. Bacain. Pasal berapa? Pasal 451 bunyinya begini Bang. Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Penyanderaan. Bentar, saya buka pasalnya dulu. Kalau saya begini kelihatan nggak screen saya? Kelihatan Bang. Oh, masih kelihatan ya? Ya. Bentar ya, sabar ya. Mana lagi undang-undangnya? KUHP yang baru. Kamu yang di LKB udah punya undang-undang yang baru belum? Pasal berapa tadi? Pasal 451. Oh enggak ini. Aduh, manual ini. Coba teman-teman kalau bisa jawab, benar nggak jawabannya? Pasal 451. 451. Bentar. Lagi jalan. 451. Aduh. Setiap orang, setiap orang yang menahan, setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu harus dibuktikan betul-betul terjadi. Dia menahan orang, ya, menahan orang itu ya berarti dia mengurangi kebebasan orang itu, menempatkannya di satu tempat, ya. Menahan orang itu harus betul-betul terjadi dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaan atau kekuasaan orang lain. Jadi orang menahan itu belum tentu bahwa dia dapat menguasai orang itu. Bisa jadi orang itu berontak. Tapi menahan orang itu sudah dilakukan, sudah harus betul-betul terjadi. Bahwa kemudian ada kata dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya. Nah, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya itu cukup potensial terjadi. Nah, bagaimana kita membuktikan potensinya? Potensinya dengan penahanan orang itu. Ya, jadi kalau orang itu menahan sudah cukup bahwa itu dijadikan sebagai dasar kesimpulan bahwa orang ini akan menempatkan orang itu secara melawan hukum. Misalnya yang nahan itu polisi juga bukan, ya,
sedang melakukan penegakan hukum juga tidak gitu. Sehingga menahan orangnya ini udah keliru. Nah, tentu dari penahanan yang dia lakukan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia ingin menempatkan orang itu di satu tempat tertentu, meskipun dia belum sempat misalnya menyekap orang itu di satu tempat tertentu, dia belum sempat ke arah situ, belum sempat kejadian gitu. Tapi dengan menahan orang tanpa didasari maksud yang diperbolehkan oleh undang-undang itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang ini ingin menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Jadi penempatan orang itu di bawah kekuasaan itu cukup dibuktikan secara potensial. Jadi unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan setelah kata maksud itu harus dibuktikan secara potensial aja. Potensial itu arah ke arah situ itu sudah kelihatan, meskipun belum benar-benar terjadi. Gitu ya. Bisa dipahami ini? Bisa, Bang. Terus teman-teman LKB udah ada KUHP-nya? Yang lama nggak apa-apa? Ada, Bang. Nah, coba 362 biar gampang. Bacain. Oh, kelihatan nggak pernah buka-buka ini. Potong, Bang. Hilang. Hilang. Ayo udah, nggak usah kau pahami sendiri lah nanti kalau begitu. Siap, Bang. Nah. Sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, di dalam rumusan delik itu biasa ada kata melawan hukum. Bagi teori monistis, kata melawan hukum ini disamakan, kata melawan hukum dalam rumusan delik itu sebenarnya unsur melawan hukum. Bagi teori monistis, unsur melawan hukum itu disamakan dengan sifat melawan hukum. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika orang itu memenuhi rumusan delik, maka dia dianggap secara formil melawan hukum. Gitu ya. Kita kan sering dengar kata-kata itu, secara formil melawan hukum itu berarti ketika dia melanggar undang-undang, maka secara formil melawan hukum. Tapi kalau di dualistis, melanggar undang-undang aja, itu kita baru bicara tentang rumusan delik. Kita baru bicara tentang pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Apakah itu melawan hukum atau tidak? Nanti urusannya gitu, urusan lain lagi. Nah, bagi dualistis, kata melawan hukum dalam rumusan delik itu adalah unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum itu harus dibedakan dari sifat melawan hukum. Nah, oleh karena itu, kata-kata melawan hukum dalam rumusan delik itu tidak berarti bahwa tidak dimaknai dengan ketidakpatutan. Tapi punya dua makna. Ya. Makna yang pertama adalah untuk membatasi supaya orang yang berhak itu tidak dikenai pasal itu. Itu yang pertama. Misalnya, di dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor, barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, kalau ada kata melawan hukum, itu berarti tidak semua perbuatan memperkaya itu tindak pidana. Ya, orang berusaha dengan cara-cara yang patut, orang berusaha dengan cara-cara yang sesuai dengan undang-undang untuk memperkaya dirinya sendiri boleh. Orang jualan itu memperkaya diri sendiri apa enggak? Perkaya diri sendiri, Bang. Memperkaya diri sendiri karena dia nyari untung di situ. Nah, perbuatannya boleh nggak menurut aturan pidana? Boleh. Oleh karena itu, orang-orang yang berjualan itu adalah orang-orang yang berhak untuk memperkaya diri sendiri. Nah, oleh karena itu kemudian perumus undang-undang menegaskan kata melawan hukum di dalam undang-undang itu untuk membatasi bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri yang tidak boleh adalah
memperkaya diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara ilegal. Misalnya dia mencari untung atau memperkaya diri sendiri dengan cara markup tender misalnya. Yang tadinya cuma habis 1 juta, dia tulislah jadi 2 juta supaya dia bisa ngambil 1 jutanya. Nah, itu kan melawan hukum gitu. Jadi kenapa kata melawan hukum itu ditegaskan dalam undang-undang? Itu untuk membatasi bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri yang tidak boleh adalah memperkaya diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara yang ilegal. Sementara cara-cara legal itu boleh dilakukan gitu. Jadi tidak semua perbuatan memperkaya diri sendiri itu dilarang. Itu maksudnya itu. Ya. Beda dengan misalnya perbuatan yang tidak mencantumkan kata melawan hukum. Seperti dalam tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Disebutkan barang siapa yang merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana sekian. Karena di situ tidak ada kata melawan hukum, maka perampasan nyawa dalam bentuk apapun tidak boleh, dilarang, ya, tanpa kecuali. Ini kan berbeda dengan memperkaya diri sendiri itu tadi. Memperkaya diri sendiri masih dipilah-pilah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Dan yang tidak inilah yang kemudian dilarang oleh pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Tapi kalau merampas nyawa, karena di situ tidak ada penegasan melawan hukum, maka semua perampasan nyawa itu sudah pasti mengandung unsur melawan hukum. Dalam bentuk apapun perampasan nyawa itu tidak boleh dilakukan. Gitu. Ya, jadi maknanya itu yang pertama. Yang kedua adalah ada konsekuensi di bidang hukum acara bahwa penegasan kata melawan hukum itu mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan bahwa misalnya perbuatan memperkaya itu ya betul-betul dilakukan dengan cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar hukum, dengan cara-cara ilegal gitu. Kalau penuntut umum itu hanya membuktikan bahwa orang itu memperkaya diri sendiri, itu nggak cukup. Dia harus membuktikan bahwa memperkaya diri sendiri itu dengan cara-cara yang tidak sah. Baru kemudian bisa dibuktikan bahwa dia melanggar Undang-Undang Tipikor. Kalau ternyata hanya memperkaya diri sendiri, nah orang jualan di pasar juga memperkaya diri sendiri. Apa bedanya? Apakah kemudian itu nggak boleh? Padahal menurut undang-undang boleh. Oleh karena itu, penuntut umum juga harus membuktikan bahwa memperkaya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara ilegal. Nah, beda dengan dalam tindak pidana pembunuhan. Penuntut umum cukup membuktikan ada perampasan nyawa, maka itu sudah melawan hukum. Ada unsur melawan hukum di situ. Gitu ya. Nah, jadi ada 2 konsekuensi yang kemudian baik di bidang hukum pidana maupun di bidang hukum acara menurut dualistis, kenapa kata melawan hukum itu ditegaskan dalam undang-undang. Nah, kata melawan hukum dalam rumusan delik itu sekali lagi saya katakan bukan sifat melawan hukum material, tetapi itu adalah unsur melawan hukum. Di Jerman seperti Reinhard Frank, Hans Welzel dan lain-lain itu membedakan antara unsur melawan hukum dengan sifat melawan hukum material. Kalau unsur melawan hukum itu adalah bagian dari rumusan delik. Kalau sifat melawan hukum material itu di luar dari rumusan delik karena sifat melawan hukum material nanti bersandar kepada sistem norma yang lebih luas di luar dari aturan pidana. Nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Tapi perlu dibedakan antara unsur melawan hukum dengan sifat melawan hukum. Nah, ada juga yang monistis seperti Edmund Mesger misalnya, atau Zevenbergen, itu tidak membedakan antara unsur melawan hukum dengan sifat melawan hukum. Nah, itu biasanya monistis kalau begitu. Bagi dualistis, unsur melawan hukum itu dibedakan dengan sifat melawan hukum. Jadi beda, dua-duanya itu beda ya, gitu. Sampai di sini paham? Atau kamu mau ngasih contoh biar kita baca undang-undang? Siapa yang punya contoh
pasal, kemudian kita bahas sedikit. Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti saya anggap dipahami ya. Bang, Ya, berarti kalau misalkan ada pasal yang ada menyebutkan melawan hukum itu berarti di perbuatannya itu definisional Bang umum. kalau saya tadi contohkan memperkaya, itu berarti tidak semua memperkaya itu melawan hukum. Kalau ada misalnya gini, di dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu kan barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain. Itu berarti tidak semua perbuatan memperkaya itu dilarang oleh undang-undang. Hanya perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan hukum saja yang tidak boleh. Gitu. Jadi justru itu dibatasi supaya orang yang berhak untuk memperkaya itu tidak terkena pasal ini. Siapa orang yang berhak untuk memperkaya? Yang memperkaya dengan cara-cara yang boleh menurut undang-undang. Orang jualan dengan tidak menipu misalnya. Orang bikin perusahaan dengan cara-cara yang legal. Itu boleh. Itu kan semuanya memperkaya itu. Gitu. Jadi kalau ada penegasan melawan hukum itu justru harus ada pilihan, dipilah-pilah bahwa perbuatan melawan hukumnya itu hanya ditujukan terhadap bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri itu hanya ditujukan terhadap perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan cara-cara ilegal. Jadi dibatasi, justru kata melawan hukum itu membatasi perbuatan yang dirumuskan setelah kata melawan hukum. Misalnya yang saya tadi katakan, barang siapa secara melawan hukum, ya, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah itu berarti memperkaya diri sendirinya tidak semua perbuatan memperkaya itu ilegal, dilarang oleh undang-undang. Hanya perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang baik. Nah teman-teman juga harus bedakan bahwa di dalam rumusan undang-undang itu kadang-kadang ada kata maksud secara melawan hukum, gitu kan? Seperti dalam pencurian tadi. Kalau ada kata maksud kemudian digabungkan dengan melawan hukum, itu berarti maknanya sifat melawan hukum subjektif. Menunjuk kepada niat yang ditujukan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan. Tapi kalau misalnya di dalam rumusan undang-undang itu hanya kita dapati kata melawan hukum saja, tidak ada kata maksud, tidak dibarengi dengan kata maksud atau kata niat atau kata sengaja, tidak kumpul menjadi satu dengan melawan hukum, maka melawan hukum di situ seperti yang dalam pasal 2 itu dimaksudkan untuk memilah-milah perbuatan yang dilarang. Memilah-milah perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Bahwa tidak semua perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik itu melanggar hukum, dilarang gitu. Seperti memperkaya tadi itu. Kenapa ada kata melawan hukum di situ? Karena untuk memilah-milah bahwa ada kalanya orang itu memperkaya secara sah dan itu boleh menurut undang-undang, tapi ada kalanya orang itu memperkaya diri sendiri secara tidak sah dengan cara-cara yang ilegal. Itu yang tidak boleh menurut undang-undang. Itulah kenapa kemudian untuk memilah-milah itu perumus undang-undang itu meletakkan kata melawan hukum secara tegas dalam rumusan delik. Kalau misalnya dalam pasal 2 itu tidak ada kata melawan hukum, misalnya begini, barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka semua usaha, semua orang jualan, semua tindakan memperkaya diri sendiri udah pasti nggak boleh. Orang jualan di pasar ntar kena pasal ini, orang bikin perusahaan baik-baik terkena pasal ini. Gitu. Oleh karena itu kemudian untuk membedakan antara memperkaya yang boleh dengan yang tidak boleh, maka perumus undang-undang itu menegaskan kata melawan hukum di dalam pasal tersebut. Gitu. Bisa Berarti Bang dipahami? itu apa ya? Lebih intinya itu memberi batasan ya Bang ya. Iya betul. Membatasi. Betul. Berarti artinya khusus ya Bang kalau ada melawan hukum itu. Iya. Jadi
Ada contoh lain lagi nggak selain itu? Jadi ini kurang lengkap saya kasih contoh ini. Jadi kalau ada kata maksud menjadi satu misalnya, barang siapa dengan maksud secara melawan hukum, nah itu berarti menuju kepada sifat melawan hukum subjektif. Ya. Jadi ada niat yang ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan. Ini babnya adalah bab maksud sebelumnya tadi itu. Tetapi kalau ada kata melawan hukum saja, tidak dibarengi dengan kata maksud atau sengaja atau apa, tidak jadi satu, maka itu berarti melawan hukum dalam rangka untuk membatasi bahwa tidak semua perbuatan yang dirumuskan setelah kata melawan hukum itu menjadi dilarang. Tidak semua perbuatan memperkaya itu menjadi dilarang. Ada perbuatan memperkaya yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh inilah yang kemudian bergandengan dengan melawan hukum. Kenapa melawan hukum itu ditegaskan itu? Supaya untuk membedakan bahwa yang dimaksud oleh perumus undang-undang adalah perbuatan memperkaya diri sendiri yang tidak boleh menurut hukum karena dilakukan dengan cara-cara ilegal, dengan cara nipu, dengan cara markup, dan lain-lain. Bisa dipahami sampai sini? Teman-teman yang lain, pahamkah saudara? Bisa, Bang. Bisa? Oke. Ini udah hampir selesai nih. Kemudian yang terakhir, dari komponen rumusan delik itu adalah ancaman pidana. Ya, ini paling gampang. Karena setiap ancaman pidana ini bisa disampaikan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Diancam dengan pidana sekian-sekian barang siapa yang melakukan ini bisa, atau barang siapa melakukan ini diancam dengan pidana sekian-sekian bisa. Nah, kemarin lalu sudah saya singgung kenapa seharusnya menggunakan kata diancam dengan pidana, karena bisa jadi dalam ancaman pidana itu memuat pidana maksimal 4 tahun. Tapi tidak berarti bahwa orang itu harus dipidana 4 tahun. Bisa jadi pidananya itu kurang dari 4 tahun. Ya. Nah, ini perbedaan antara diancam dengan pidana dengan dipidana. Jadi sebenarnya kalau kita melihat KUHP yang lama, itu mereka tidak konsisten menggunakan rumusan ini. Ada yang diancam dengan pidana, ada yang hanya menggunakan dipidana saja. Padahal semua rumusan tindak pidana itu seharusnya menggunakan kata diancam dengan pidana. Karena bisa jadi bahwa pidana yang betul-betul dijatuhkan kepada orang itu bisa lebih rendah daripada ancaman pidananya. Ancaman pidana pencurian misalnya 4 tahun, tidak selalu bahwa seorang pencuri itu nanti harus dipidana 4 tahun. Itu ngelihat nanti kesalahannya apa. Apakah gradasi kesalahannya tinggi atau tidak. Sehingga di dalam praktek peradilan misalnya ada yang pencuri dipidana cuma setahun. Ya, setahun itu adalah dipidana. Karena itu sudah masuk kepada pertanggungjawaban pidana. Tetapi apa yang termaktub, apa yang tertulis dalam rumusan delik itu adalah ancaman pidana. Ancaman pidana maksimal 4 tahun. Pembunuhan ancaman pidana maksimalnya 20 tahun misalnya. Tapi dia tidak harus dipidana 20 tahun. Bisa jadi pidananya cuma 15 tahun. Apalagi kalau dia infraksi bisa cuma 10 tahun gitu. Jadi ancaman pidana itu adalah istilah yang khas digunakan dalam rumusan tindak pidana, ya. Dan pembuatnya tidak selalu dapat dipidana dengan ancaman pidana yang tertera dalam pasal tersebut. Kemudian pemidanaan terhadap pembuat tindak pidana tidak selalu sama dengan ancaman pidana. Bisa jadi lebih rendah. Yang tidak boleh itu lebih tinggi dari ancaman pidana. Itu melanggar asas legalitas. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Udah selesai ini. Saya mau nanya bang. Ya. Tapi ini yang tadi sih perihal tentang subjek delik, kita balik ke belakang. Nah tadi ada Ini yang ketinggalan. udah jam 10:30 ya. Padahal saya usahakan pendek ini. Udah 1 SKS saja. Ya, gimana pertanyaan?
Ya tadi kan abang bilang ada subjek delik yang umum, yang dimana itu ada barang siapa saja, dan yang ada yang khusus, yang sesuai dengan wewenang dan jabatannya gitu. Nah, tadi yang di pasal tipikor itu kan deliknya itu kan rumusannya barang siapa, tapi ditunjukkan untuk ASN gitu, untuk ada tertentunya. Nah, saya nyari-nyari di Google selain contoh itu, tapi belum ketemu. Ada contoh lain nggak bang, selain pasal tentang tipikor itu? Nah, itu PR-mu lah, cari lo. Nanti baru kita diskusikan. Saya cukup ngasih satu ini aja, masa disuapin terus. Nah, nanti kalau ada baru kamu bawa ke pertemuan selanjutnya. Ya, ada lagi? Kamu diskusikan PR-mu semua cari rumusan delik yang menggunakan kata barang siapa tapi ditujukan secara khusus kepada subjek delik tertentu. Ada lagi? Enggak ada? Kalau enggak ada kita akhiri aja. Berarti besok kita bicara tentang itu ya. Sifat melawan hukum material ya. Ya, Bang. Sifat Ya. Siapa? Sifat melawan hukum material. Apa? Ya, Bang. Berarti pertemuan selanjutnya kita bicara tentang sifat melawan hukum material, komponen kedua dari tindak pidana. Ya. Nah, untuk rumusan delik udah selesai. Nanti kalian baca-baca KUHP yang baru. Itu bisa di-download kok di KUHP yang baru itu. Udah punya semua belum? Kalau belum ntar saya kirim deh Oke, Bang. di WA. Si Sulhan udah punya? Ya, Bang, udah Bang. Ini sambil buka saya, Bang. Saya Nah, itu kasih teman-temanmu itulah. Oke, Bang. Jadi besok tolong baca buku yang hitam itu tentang sifat melawan hukum, ya, material. Sama kamu baca di KUHP yang baru itu kan ada di bab yang ke-1 itu kan ada pasal tentang sifat melawan hukum material. Nah, di bab 1 itu ada pengaturan tentang sifat melawan hukum material, kalian baca di situ. Besok kita diskusikan, baca juga buku yang hitam itu. Jadi ketika kita diskusi, teman-teman ada gambaran gitu. Saya tinggal menjelaskan sisanya, ya. Jangan kosongan aja, gitu. Udah, kalau udah saya tutup. Nggak ada pertanyaan, kesempatan terakhir. Udah, Bang. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.